Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Bondowoso, yang mana kita pada kesempatan hari ini dengan tema meracik potensi kopi dan juga pariwisata Bondowoso. Oke, Ibu, kita ini kayaknya langsung ya pertanyaannya karena tadi kita telah membahas tentang Bondowoso Republik Kopi. Kira-kira bagaimana? Karena memang kan seperti kita ketahui bersama sejak tahun 2016, Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai Republik Kopi dari kopi jenis Arabica terbaik tumbuh di kabupaten ini. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas dari kopi tersebut? Kita berbicara masalah kopi, mbaknya belum menikmati kopi ya nggak enak. Wah, begitu ya. Karena sekarang kopinya sudah lengkap ya, Pak ya. Kalau tadi semuanya belum lengkap. Baik, monggo silakan. Kopi dulu. Seger kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Asli Bondowoso. Oke, begitu. Baik. Mungkin langsung saja dari Sekretaris Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan, Ibu Yuli Indrawati. Siap, terima kasih. Seizin Bapak Bupati dan Ibu Sekda. Jadi upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah salah satunya menghimbau agar supaya budidaya kopi ini sesuai dengan GAP. Jadi Good Agriculture Practices. Jadi memetiknya itu petik merah, Mbak. Kemudian berikutnya kita juga mendorong melalui pemerintah memberikan bantuan dari pengadaan benih unggulan yang tersertifikasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak PJ Bupati. Hal ini untuk mendukung selain juga peremajaan dan perluasan dari tanaman kopi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Serta selain itu juga pemerintah juga melakukan memberikan bantuan alat pasca panen kepada petani, sehingga yang awalnya petani menjual dalam bentuk ceri, ini dapat kemudian menjual dalam bentuk OC dan juga roasted bean, bahkan dalam bentuk bubuk. Nah, ini salah satu yang sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selain itu juga bagaimana untuk mempertahankan, kita juga menerapkan SOP perpanenan kopi. Jadi melalui tentunya pelatihan dan juga bimbingan teknis kepada para petani agar supaya SOP-nya ini tetap ditaati untuk mempertahankan kualitas yang baik. Demikian barangkali. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga perlu menambahkan kenapa lahirnya Bondowoso Kopi. Itu sebenarnya juga karena rasa prihatin dari Pemkab Bondowoso, karena selama ini petani-petani itu menjualnya ke ijon, ke tengkulak, sehingga harganya cuma murah dijual banget. Murah, betul. Bahkan kalau bentuk cherry itu paling cuma lakunya 5.000 6.000 dulu. Itu. Nah, akhirnya waktu itu Pak Amin Said selaku Bupati itu menjawab keprihatinan tersebut dengan melahirkan Bondowoso Republik Kopi dengan harapan bahwa ini ada added value yang bisa diraih oleh para petani maupun para pelaku-pelaku usaha di perkopian, sehingga alhamdulillah dulu itu bubuk kopi itu juga mencapai harga yang cukup signifikan, cukup tinggi. Kalau sekarang bahkan bentuk cherry pun nggak boleh harganya cuma 5.000 6.000, karena pasti diambil oleh para tengkulak. Dengan harga cukup tinggi. Bahkan alhamdulillah di Sukosari ini sudah ada gudang yang memasok kepada kopi internasional. Kafe nggak perlu saya sebutkan ininya, nggak boleh ya. Ini sudah ada, bahkan menjadi pemasok utama salah satu branded kopi di internasional. Itu bahkan di mana? Di Amerika teman saya juga sempat motret di salah satu kopi branded. Betul. Ini kok kopi Ijen Bondowoso ada di sebuah kafe internasional yang branded. Oh iya, ini kan karena memang sudah ada pertama adalah
kopi Arabica Ijen Raung memang taste-nya itu sangat berbeda, sangat enak lah. Betul. Bahkan dengan kopi-kopi yang wilayah lain saya berani jamin bahwa ini yang terbaik, terutama juga untuk di Jawa Timur. Gitu. Luar biasa, ini boleh beri tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Kabupaten Bondowoso memang terkenal dengan kopinya ya. Wah, ini kayaknya juga kalau keluarga saya juga hampir setiap hari konsumsi ini Bapak Ibu. Betul. Kemudian bagaimana sih kalau tadi kan memang banyak sekali SOP dari Dinas Pertanian, kemudian tentunya semuanya harus selaras dan juga sejalan dengan dinas-dinas terkait. Dan untuk Ibu Heria sendiri, dan sebagai PJ Sekda, kira-kira bagaimana Ibu untuk menjalankan regulasi-regulasi dan juga SOP-SOP yang telah tadi disampaikan? Ya, baik. Kita pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melindungi ya, istilahnya tata niaga kopi dan juga lahan-lahan yang ada di Bondowoso, kita sudah memiliki perda tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi Bondowoso, yakni Perda nomor 2 tahun 2018, kemudian Perbub nomor 25A tahun 2017 itu tentang tata kelola dan tata niaga perkopian. Nah, regulasi ini kita buat dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada klaster kopi yang ada di Kabupaten Bondowoso, kemudian perlindungan terhadap lahan-lahan kopi agar itu tidak dialihfungsikan untuk tanaman yang lain. Nah, ini semata-mata adalah untuk melindungi para petani kopi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kita juga harus bisa memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terkait juga bisa mentaati regulasi yang sudah kita buat bersama. Selain itu, untuk membantu masyarakat, kita juga sudah mengalokasikan anggaran di OPD terkait untuk membantu para petani kopi, baik itu untuk kegiatan bintex ataupun untuk pengadaan bibit. Baik, seperti itu. Jadi memang prosesnya begitu panjang ya Bu ya, dari awal pembibitan hingga sampai bisa dinikmati oleh kita bersama, ini prosesnya begitu panjang. Kemudian sejauh ini bagaimana sih kira-kira petani Kabupaten Bondowoso? Apakah mereka sudah merasakan kesejahteraan tersebut atau masih ada segelintir dari mereka yang belum bisa merasakan kesejahteraan tersebut? Ya. Alhamdulillah sejauh ini ya kalau bisa dikatakan secara umum para petani kopi sudah bisa menikmati hasil dari upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Dengan adanya branding ini dan kerjasama 7 pihak dulu yang sudah kita lakukan dengan misalnya seperti dengan BI, kemudian juga dengan Puslit Koka, dengan Bank Jatim dan APEKI, kemudian Perhutani, PTP. Alhamdulillah semuanya mensupport dan bisa membantu para petani untuk meningkatkan, baik itu meningkatkan produksi kopi maupun nilai jualnya. Ya, sehingga kesejahteraan para petani kopi ini sudah bisa kita lihat saat ini. Dan menurut data yang kami peroleh, informasi di lapangan bahwa saat ini, kalau dulu petani kopi itu biasanya agak enggan juga untuk panen kopi. Kenapa? Pada saat panen kopi tiba, musim panen, harga itu sudah pasti turun. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama 7 pihak dan pendampingan dari dinas terkait, harga kopi itu sudah tidak mengkhawatirkan lagi karena nilainya cukup tinggi dan ini bisa membuat petani itu tersenyum. Dan bahkan mereka itu sudah banyak yang memiliki kendaraan roda 4 dan mereka juga bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan barangkali tambahan Mbak, bahwa di Bondowoso ini kita sudah ada 2 indikasi geografis yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dan kita juga diapresiasi karena juga salah satu kabupaten kota yang sudah mengurus indikasi geografisnya adalah Kabupaten Bondowoso, di mana untuk sertifikatnya dulu diantarkan langsung ke sini dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk Arabica Ijen Raung dan juga Hyang Argopuro. Ya, jadi ada itu. 2. Baik. Memang karena tujuannya semuanya adalah mesejahterakan masyarakat. Jadi alhamdulillah dengan kopi ini justru dari kalangan bawah, menengah hingga atas semuanya bisa merasakan kesejahteraannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang paling meriah ini sepertinya ya untuk Kabupaten Bondowoso, dari kopi, mulai dari kabupaten yang mungkin banyak sebagian orang yang melihat adalah kabupaten yang tidak terlalu besar, tertinggal, kemudian
terkenal dari kopinya nasional dan juga bisa sampai di Amerika, luar biasa sekali. Kalau tadi kita membahas fokus pada kopi, satu lagi kita akan membahas fokus pada pariwisata. Namun sebelum itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.